وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian selawat teriring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini berkenan untuk mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah dan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, dengan kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita melanjutkan pengajian rutin kita, membahas sebuah kitab yang sangat luar biasa, kitab yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, suatu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berjumlah 42 hadis pokok di dalam agama Islam, yang telah dikumpulkan oleh salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di hadis yang kedua, karena memang hadis yang kedua ini, di samping dia adalah hadis yang sangat panjang, ternyata dia juga berisi pembahasan yang cukup penting untuk kita pahami, yaitu hadis yang berisikan tentang penjelasan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kita mencoba untuk sedikit lebih mendetailkan dan fokus kepada pembahasan yang berkenaan tentang iman kepada Allah, atau hal-hal yang berkaitan tentang rukun iman yang disebutkan di dalam hadis ini. Di mana di dalam hadis ini, bagaimana tatkala malaikat Jibril datang menjumpai Nabi lalu mengatakan, akhbirni anil iman, beritahukan kepada aku apa itu iman. Lalu Nabi menyebutkan ada 6 hal yang merupakan arkanul iman, rukun-rukun iman, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Baik, kita telah masuk di pembahasan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Dan sedikit kita kembali ke belakang bahwa telah kita sebutkan iman kepada Allah itu terdiri dari 2 rukun. Yang pertama adalah meyakini wujudullah, eksistensi Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah. Ini yang pertama. Tidak seperti orang-orang ateis yang mereka memiliki keyakinan bahwa hidup ini tidak memiliki pencipta. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan bahwa kehidupan kita ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Kita hidup, besar, kemudian mati. Ini cuma perjalanan waktu, kata mereka. Ini dikenal dengan orang-orang ateis.
Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya mereka dinamakan dengan dahriyun, yang disandarkan kepada masa. Yang mereka itu punya keyakinan bahwa perjalanan hidup kita hanya proses masa. Terbentuk begitu saja. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, untuk membantah orang-orang yang seperti ini cukup dengan akal. Ya. Walaupun kalau mau kita bawakan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sangat banyak untuk membantah pemikiran orang-orang ateis. Hanya saja ya kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang memang pada asalnya tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya sebagian para ulama ketika menjelaskan konsep kekeliruan orang-orang ateis ini, di antara dalil yang mereka gunakan untuk membantah mereka adalah dalilul akal. Dalil akal, logika. Karena memang terkadang orang-orang yang mendewakan, menuhankan akalnya itu, kalau kita bawakan kepada mereka argumentasi yang berkaitan tentang logika, mereka akan terima. Makanya disebutkan bagaimana tatkala Al-Imam Abu Hanifah itu berdiskusi, berdebat dengan orang-orang ateis dari kalangan India. Mereka janji berkumpul di suatu tempat, dimulailah perdebatan. Orang-orang ateis mengemukakan argumentasi mereka yang mendukung keyakinan mereka bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu tidak nyata. Setelah mereka selesai, Imam Abu Hanifah pun giliran beliau berbicara, namun beliau tidak langsung berbicara. Imam Abu Hanifah diam sejenak. Beliau diam, sampai orang-orang ateis mengatakan, loh kok kamu diam aja? Sampaikan argumentasi kamu. Kamu yakini adanya Tuhan kan? Tolong sampaikan. Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, tenang dulu, saya lagi berpikir sesuatu ini. Saya sedang membayangkan ada sebuah kapal yang memuat barang-barang yang sangat banyak. Lalu kapal tersebut berlayar dengan sendirinya, memecah ombak, sampailah di dermaga. Lalu kapal tersebut menurunkan barang-barang muatan yang ada di dalamnya, di atasnya. Kemudian kapal tersebut berlayar lagi. Yang ajibnya dari kapal ini, dia nggak ada nahkoda, nggak ada ABK-nya. Kapal itu dengan sendirinya. Orang-orang ateis mengatakan, ini yang kamu pikirkan. Ini kamu gila berarti ini, nggak masuk akal nih. Masa ada kapal yang bisa berjalan dengan sendirinya? Memecah ombak, menurunkan barang muatannya, lalu berlayar lagi, nggak ada nahkoda, nggak ada ABK kapalnya. Ini nggak masuk akal nih. Mustahil yang seperti itu kata mereka. Kalau kamu meyakini seperti ini artinya kamu gila nih. Maka kata Imam Abu Hanifah, ya sudah, berarti sudah selesai perdebatan kita. Kalau kalian tidak meyakini mungkinnya hal tersebut, artinya nggak mungkin ada kapal yang berjalan dengan sendirinya, maka lalu bagaimana lagi dengan dunia ini? Ada malam, ada siang, terkadang ada hujan, tertata rapi kehidupan dunia ini. Masa iya nggak ada yang mencipta? Ya, masa iya tidak ada yang mencipta? Sehingga sebutkan orang-orang ateis tersebut kalah di dalam perdebatan ini. Pakai apa ini jemaah? Pakai akal-akalan, pakai logika. Nah itu memang dalilul akal ini juga terkadang diperlukan. Ya, hatta kepada orang-orang muslim. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, di dalam Manzumah Qawaid Fiqih wa Usul. Beliau menyebutkan bahwa memang dalil akal itu terkadang dibutuhkan ketika kita berdiskusi dengan orang-orang yang memang pada asalnya ngeyel. Kadang ada orang kalau kita sampaikan ayat, dia nggak terima. Sampaikan hadis, hadis lagi katanya. Tapi kalau kita bawa dengan akal-akalan, nah dia baru terima. Ya. Ketika kita bilang, oh enggak boleh mengucapkan selamat Natal, kita sampaikan ayat yang melarang, hadis yang melarang, dia nggak terima. Ini kan toleransi nih. Tapi ketika kita sampaikan kepada dia argumentasi yang berkaitan tentang akal, logika, dia baru terima. Ada memang orang-orang yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, ini rukun yang pertama dari rukun iman kepada Allah, yaitu meyakini wujudullah. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dan mengesahkan Allah ini dibagi oleh para ulama menjadi 3. Mengesahkan Allah di dalam rububiyah, mengesahkan Allah di dalam uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam asma wa sifat. Dan sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, pembagian tauhid itu menjadi 3, perlu dipahami bahwa ini dimunculkan oleh para ulama hanya dalam rangka sarana pembelajaran. Untuk memudahkan para kaum muslimin memahami bagaimana konsep tauhid yang baik dan benar itu.
Karena yang pertama sekali membagi-bagi tauhid itu adalah orang-orang musyrik. Di mana mereka beriman kepada mentauhidkan Allah di sebagian sisi dan mereka membatalkan tauhid di sebagian sisinya. Makanya Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah melainkan di samping itu mereka juga berbuat syirik. Di satu sisi Allah tetapkan mereka ini beriman, di sisi yang lain Allah katakan mereka berbuat syirik. Maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan beriman di sini adalah iman di dalam rububiyah, tapi mereka melakukan kesyirikan di dalam uluhiyah. Dan juga telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu yang berkenaan tentang rububiyah. Di mana rububiyah itu diambil dari kata rob yang artinya tarbiyah, robba yurabbi tarbiyah. Sehingga tauhid rububiyah itu artinya adalah di mana kita mengesahkan Allah di dalam hal yang berkaitan tentang perbuatan Allah mentarbiyah makhluknya, memelihara makhluknya. Dan itu tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama apa? Penciptaan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mencipta. Kita meyakini Allah satu-satunya zat yang mencipta. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mencipta. Karena yang mencipta itu hanyalah Allah. Tidak seperti orang-orang Majusi ya, yang mereka meyakini adanya Tuhan selain Allah. Tuhan itu ada 2. Tuhan yang menciptakan kebaikan, ada pula Tuhan yang menciptakan keburukan. Atau kalau dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri ke dalam Islam seperti orang-orang Qadariyah, yang mereka punya keyakinan bahwa perbuatan hamba itu, kalau dia perbuatan yang baik, itu takdir dari Allah, ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Tapi kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, itu bukan ciptaan Allah, tetapi ciptaan hamba itu sendiri. Subhanallah. Ini secara tidak langsung mereka menganggap bahwa ada 2 pencipta. Satu pencipta amalan kebaikan yaitu Allah, yang satu lagi pencipta amalan keburukan yaitu diri sendiri. Tentunya ini adalah konsep yang sangat keliru karena kita meyakini satu-satunya zat yang mencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-mulk, kepemilikan. Di mana kita meyakini hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang memiliki alam semesta ini. Lillahi ma fis sama, lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Sehingga konsekuensi dari itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah seorang hamba yang sudah meyakini dan faham bahwa segala apa yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah. Kelaziman dari itu adalah dia harus meminta hanya kepada Allah. Ya enggak? Dia harus meminta kepada Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Termasuk malaikat. Ada malaikat yang Allah tugaskan menurunkan hujan. Boleh enggak kita minta hujan kepada malaikat? Hah? Enggak boleh. Tapi malaikat yang turunin hujan. Jawabannya enggak boleh. Meskipun malaikat yang nurunin hujan, tapi malaikat tersebut menurunkan hujan bukan dengan kehendaknya sendiri. Tapi itu dengan perintah Allah. Karena hujan itu adalah milik Allah. Apalagi mintanya ke pawang hujan. Tentu lebih tidak diperbolehkan. Dan itu hukumnya kesyirikan. Demikian. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah, tidak berbuat sekehendaknya. Ya, kisah Nabi Musa ketika didatangi oleh malaikat maut. Malaikat maut pernah mendatangi Nabi Musa dengan wujud seorang manusia. Lalu malaikat maut itu mengatakan, saya ingin mencabut nyawamu. Coba bayangkan ada orang datang sama kita nggak kenal, wujudnya manusia nih. Dia bilang, permisi Pak, saya mau cabut nyawa Bapak. Marah nggak ini? Marah. Nabi Musa marah. Apa yang terjadi? Nabi Musa memukul orang tersebut, malaikat tersebut. Dipukul, keluar, matanya keluar. Subhanallah. Luar biasa ya pukulan Nabi Musa. Akhirnya malaikat tersebut datang mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau mengutus aku kepada seorang hamba yang belum menginginkan kematian. Akhirnya Allah perintahkan malaikat tersebut untuk sekali lagi datang melihat siapa? Datang ke Nabi Musa dan diberikan tawaran antara
Kali ini dia datang dalam wujud malaikat maut, sehingga Nabi Musa tahu itu adalah malaikat maut. Tapi pada waktu itu Nabi Musa diberikan pilihan. Karena memang seluruh para nabi, termasuk nabi kita, tidaklah diwafatkan oleh Allah kecuali setelah Allah berikan kepada mereka pilihan antara mati sekarang atau diberikan tenggang waktu. Ya. Lalu disebutkan Nabi Musa diperintahkan untuk meletakkan tangannya di salah satu punggung sapi atau kambing. Sebanyak mana bulu yang terkena tangan Nabi Musa, maka tambahan tahunnya sebanyak itu. Lalu Nabi Musa bertanya, setelah itu ada apa? Ya setelah habis umur kamu yang ditambah ini ya mati. Ya kata Nabi Musa, kalau memang ujung-ujungnya mati ya udah sekarang aja. Jelas ya? Jadi menunjukkan bahwa malaikat sekalipun diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak dibenarkan untuk meminta kepada malaikat. Karena semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Hujan adalah milik Allah. Ya. Rezeki memang ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, tapi kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syafaat. Syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Rasulullah. Milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga kelaziman dari itu ketika kita ingin meminta, mintanya sama siapa jemaah? Sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lillahi syafa'atu jami'an, kata Allah. Katakan, syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah. Makanya ketika kita ingin meminta syafaat Nabi nantinya, ingin menjadi orang yang mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat, konsepnya ketika kita minta bukan mintanya kepada Nabi, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa jemaah? Yang merupakan rukun dari tauhid rububiyah adalah at-tadbir. Tadbir yang artinya pengaturan. Di mana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bersendirian di dalam mengatur alam semesta ini. Ya. Allah satu-satunya zat yang berhak mengatur alam semesta. Tidak ada seorang pun yang berhak mengatur selain Allah. Tidaklah terjadinya tsunami kecuali itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitakan demikian. Bukan karena jin ini, jin itu, salah itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, terjadinya gunung meletus misalnya, itu bukan karena ulah jin. Karena siapa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang berikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sehingga jangan sampai ada kita di antara kita yang meyakini bahwa ada di antara makhluk ini yang diberikan oleh hak otonomi oleh Allah. Hak untuk mengatur sebagian daerah di atas muka bumi ini. Ya, seperti keyakinan yang menguasai pantai selatan siapa? Nyi Roro Kidul. Ini adalah keyakinan yang kufur jamaah yang dimuliakan Allah. Namun sangat disayangkan keyakinan ini banyak tersebar di masyarakat. Keyakinan pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Enggak ada Nyi Roro Kidul itu, cuma dongeng belaka itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nyi Roro Kidul siapa coba? Jelas ya? Atau ada sebagian meyakini kalau Nabi kita Muhammad SAW diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatur sebagian dari kehidupan dunia. Itu salah. Karena yang mengatur itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Termasuk diantaranya menghidupkan, mematikan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang Syiah yang mereka meyakini sebagian imam-imam mereka itu punya pengaturan di dalam menghidupkan dan mematikan. Demikian. Ini dia 3 rukun tauhid rububiyah. Di mana kita wajib mengisahkan Allah di dalam hal-hal yang berkenaan tentang pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya. Baik, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, perlu dipahami bahwa ada beberapa hal yang sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu, hal-hal yang bisa merusak tauhid rububiyah seorang hamba. Dan hal-hal yang merusak tersebut terbagi menjadi 2. Ada yang sifatnya membatalkan tauhid rububiyahnya, beberapa penyimpangan di dalam tauhid rububiyah. Ada yang sifatnya itu bisa membatalkan tauhid rububiyah dia sampai ke akar-akarnya. Sehingga siapa saja yang terjatuh ke dalam penyimpangan ini,
dia dianggap sama sekali tidak beriman kepada Allah. Di antaranya telah kita sebutkan adalah ateisme, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, al-qaul bi'adami rabb. Keyakinan orang-orang ateis di mana Tuhan itu tidak ada. Begitu juga di antaranya adalah al-qaul bi ta'addudil alihah. Keyakinan berbilangnya Tuhan. Berbilangnya apa? Tuhan. Seperti ada yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu 3, ada yang meyakini Allah itu 2. Ya, ada Tuhan 2, ada Tuhan 3. Maka ini di antara penyimpangan-penyimpangan yang bisa membatalkan tauhid rububiyah seseorang. Ya. Begitu juga di antara keyakinan yang bisa membatalkan tauhid rububiyah seseorang adalah keyakinan wahdatul wujud. Keyakinan siapa? Wahdatul wujud. Di mana mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan makhluknya. Sehingga makhluk adalah Allah, Allah adalah makhluk. Dan sangat disayangkan beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 atau 3 tahun lagi sempat ribut tulisan seorang tokoh di tempat kita di Aceh yang mengikrarkan keyakinan yang seperti ini. Mungkin sebagian jemaat pernah tahu ya, sempat di Facebook, walaupun sekarang sudah dihapus karena banyaknya hujatan yang diberikan kepada dia. Subhanallah. Keyakinan apa? Allah menyatu dengan makhluk. Bahkan ia dan bila pada waktu itu dia menyamakan dengan binatang yang sangat hina, ekor babi. Subhanallah. Ini adalah keyakinan yang kufur. Siapa yang meyakini Allah menyatu dengan makhluk, makhluk menyatu dengan Allah, sehingga Allah itulah makhluk, makhluk itu adalah Allah, maka ini adalah keyakinan yang kufur, ya, keyakinan yang kufur. Demikian. Baik. Begitu juga di antara bentuk keyakinan yang keliru, penyimpangan di dalam pembahasan tauhid rububiyah ini adalah keyakinan bahwa ada sesuatu yang mampu memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Jimat-jimatnya bisa memberikan manfaat, batu akiknya ini kalau punya batu ini rezeki jadi lancar nih, urusan jadi mudah. Ini juga bentuk hal yang merupakan penyimpangan yang bisa membatalkan tauhid rububiyah sampai ke akar-akarnya. Baik. Nah, adapun penyimpangan yang sifatnya hanya mengurangi kesempurnaan rububiyah, tidak sampai membatalkan rububiyah sampai ke akar-akarnya. Di antaranya, kata para ulama adalah bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah. Boleh apa tidak? Tidak boleh, Pak. Rasulullah mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Para ulama menjelaskan di sini hukumnya syirik kecil. Ya. Karena tidaklah seseorang itu bersumpah dengan selain Allah kecuali dia mengagungkannya. Karena sumpah itu lambang pengagungan. Kita menjadikan zat yang kita jadikan sebagai objek sumpah itu sebagai saksi akan perjanjian kita. Demi Allah saya akan pergi besok misalnya. Jadi secara tidak langsung di sini kita jadikan Allah sebagai zat yang kita agungkan. Itu sebagai saksi bahwa kita akan benar-benar melakukan. Makanya ketika seseorang itu bersumpah kepada selain Allah dihukumi syirik. Karena dia terjatuh ke dalam bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan Nabi Muhammad, boleh tidak jamaah? Tidak boleh. Bersumpah dengan orang tua, tidak boleh jamaah, yang dimuliakan Allah. Demi keluarga boleh tidak? Tidak boleh. Bisa paham ya? Baik. Begitu juga di antara penyimpangan yang berkenaan tentang tauhid rububiyah adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Iya. Dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Jadi meskipun dengan meyakini bahwa selain Allah tersebut hanyalah sebab, kita tahu ini semua sebab ya. Cuma yang namanya nikmat itu harus kita sandarkan kepada Allah. Kepada yang memberikan nikmat sesungguhnya, bukan kepada sebab. Seperti ucapan misalnya, kalaulah bukan karena polisi mungkin kita mungkin sudah dirampok. Yang memberikan penjagaan kepada kita sesungguhnya siapa? Allah. Sebabnya adanya polisi. Ketika kita ingin mengucapkan bentuk syukur kita atas nikmat penjagaan tadi,
kita selamat dari perampokan, ini kita sandarkan kepada polisi sebagai sebab atau kepada Allah yang benar-benar memberikan penjagaan kepada kita? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat-kalimat yang seperti ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid rububiyah seseorang. Bisa dipahami ya? Iya. Kalau bukan karena dia jago nyetring mobil, mungkin kita belum nyampe sekarang. Jangan seperti itu. Hindari kalimat-kalimat seperti itu, jemaah. Ya. Hindari kalimat-kalimat yang demikian. Karena kenikmatan itu hanya kita sandarkan kepada Allah. Makanya ketika kita selesai hujan di tempat kita dianjurkan membaca doa apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita ini telah diberi hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah. Untuk menyelisih orang-orang musyrikin yang pada waktu itu mereka punya kebiasaan ketika selesai hujan mereka mengatakan apa? Mutirna binau'i kadza wa kadza. Kita ini diberikan hujan lantaran sebab bintang ini dan bintang itu. Mereka menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Ini satu kesalahan. Kesalahan yang kedua dari ucapan ini adalah mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada bintang, bukan kepada Allah. Bisa dipahami ya? Baik. Dan termasuk juga di sini jamaah adalah dia menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah sekaligus kepada selain Allah. Artinya digandeng. Seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta. Ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Jadi seakan-akan dia ingin menyamakan di sini bahwa kehendak Allah dan kehendaknya itu sama. Sama tingkatannya. Ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Makanya Nabi mengatakan la taqulu Masya Allah wa syi'ta walakin qulu Masya Allahu summa syi'ta. Kalian jangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Tapi kalian katakan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak kamu. Pakai kemudian, bukan pakai dan. Baik. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara penyimpangan yang bisa merusak kesempurnaan tauhid rububiyah seseorang adalah protes kepada takdir Allah dengan menggunakan kalimat lau. Yang artinya seandainya. Nah, ini kan sering kita ini tertimpa musibah lalu kita bilang, waduh seandainya saya nggak pergi. Ini juga kalimat, jadi subhanallah memang syirik itu luar biasa dia jemaah. Benar-benar halus. Terkadang dari ucapan yang kita keluarkan itu sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Taib, seandainya tadi saya nggak keluar, mungkin saya nggak ketabrak. Padahal Allah sudah menakdirkan itu semua terjadi. Allah sudah catat, Allah sudah takdirkan kita harus keluar dan kita ketabrak. Jadi jangan pakai seandainya. Karena kata-kata seandainya itu di dalamnya terkandung makna protes kepada takdir Allah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Wa likullin minhuma khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qulu qaddarallah wa ma syafa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Nabi mengatakan, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, tapi kedua-duanya memiliki kebaikan. Kemudian kata Nabi, bersemangatlah engkau pada sesuatu yang bermanfaat untukmu, janganlah engkau merasa lemah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian syahidnya kata Nabi, apabila engkau tertimpa sesuatu, jangan kamu bilang, kalau seandainya saya berbuat demikian, maka hasilnya akan begini dan begini. Jangan. Ya. Tapi katakan, qadarullah wa ma syafa'al. Semoga Allah telah ini semua terjadi atas takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Ya. Kenapa kita tidak dibenarkan itu? Karena ucapan lau seandainya itu kata Nabi itu akan membuka pintu syaitan untuk memasuki kita. Ya coba kalau kita buka pada diri kita pintu seandainya. Akhirnya banyak hal-hal yang kita sesali jadinya. Seandainya saya kayak gini, aduh. Seandainya saya nggak ketemu sama dia. Seandainya ini saya. Jadi kita tidak bersabar atas musibah yang menimpa. Iya. Sementara kita dituntut untuk bersabar bahwa segala sesuatu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya?
Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit lagi di antara bentuk yang merupakan penyimpangan di dalam tauhid rububiyah adalah mencela waktu, mencela masa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'dini ibnu Adam yasubud dahar wa ana dahar uqallibul laila wan nahar. Kata Allah Azza wa Jalla, anak Adam telah menggangguku, kata Allah. Di mana dia mencela masa, mencela waktu. Wa ana dahar, padahal akulah Rob pemilik dan pengatur waktu. Di mana aku membolak-balikan siang dan malam. Jadi tidak dibenarkan jamaah yang dimuliakan Allah kita mencela waktu. Karena waktu itu secara sendirinya tidak bisa memberikan kebaikan dan kejelekan. Allah yang memperjalankan waktu, Allah yang memutarkan siang dan malam. Maka hakikatnya ketika kita mencela waktu, kita sedang mencela Allah. Termasuk diantaranya mencela hujan, mencela angin. Ini diantara hal yang tidak dibenarkan. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di antara penyimpangan lainnya berkaitan tentang tauhid rububiyah ini adalah al-qaul bi anna af'alal ibad ghairu makhluqah. Keyakinan bahwa perbuatan hamba itu bukanlah ciptaan Allah. Seperti yang tadi telah kita singgung, keyakinan orang-orang Qadariyah. Yang mereka punya keyakinan kalau perbuatan hamba itu yang baik, itu Allah yang mentakdirkan. Kalau perbuatan hamba itu jelek, itu bukan takdir Allah itu, tapi ciptaan dia sendiri. Apa maksudnya? Jadi mereka ingin keluar dari harus memaksakan diri mereka meyakini kalau semua perbuatan kita ini adalah takdir Allah. Loh, berarti kan nyatanya ada orang yang bermaksiat. Nggak mungkinlah Allah takdirkan mereka bermaksiat. Nggak mungkin Allah menginginkan adanya maksiat di atas muka bumi. Iya kan? Sehingga untuk keluar dari situ, ya, mereka mesti buat kaidah baru. Apa itu? Perbuatan hamba itu kalau dia baik, ciptaan Allah. Kalau dia buruk, itu ciptaan dia sendiri, bukan takdir Allah. Tentunya keyakinan yang seperti ini sangat fatal. Berkonsekuensi dia harus meyakini adanya dua pencipta. Satu Allah yang menciptakan amalan baik, satu dirinya sendiri sebagai pencipta amalan kejelekan. Makanya lah para ulama ketika mengatakan bahwa Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah, orang-orang Qadariyah adalah orang-orang yang merupakan majusinya umat Islam ini. Ya mereka, karena mereka hampir mirip dengan keyakinan orang-orang majusi yang punya keyakinan adanya dua pencipta. Satu pencipta kebaikan dan satu pencipta kejelekan. Ada Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya inilah yang menciptakan kebaikan-kebaikan, adapun Tuhan kejelekan dia yang menciptakan keburukan. Tentunya ini adalah hal yang keliru. Walaupun bersamaan demikian, para ulama tidak mengkafirkan Qadariyah karena ada syubhat yang membuat mereka demikian. Bisa dipahami ya? Cuma kita harus paham bahwa itu adalah salah satu konsep keyakinan yang keliru. Baik, ini dia beberapa hal yang berkenaan tentang tauhid rububiyah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Pembahasan tauhid uluhiyah ini adalah pembahasan yang cukup penting, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena para ulama menjelaskan ada beberapa hal yang mendasari kenapa pembahasan tauhid uluhiyah ini menjadi pembahasan yang sangat penting. Yang pertama, karena tauhid uluhiyah itu adalah intisari dakwahnya para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Dan dari ketiga jenis tauhid, titik fokus para nabi dan rasul itu adalah di tauhid uluhiyah. Kenapa demikian? Karena tauhid rububiyah hanya sangat sedikit orang-orang yang mengingkari rububiyah. Hanya orang-orang ateis. Bahkan orang-orang musyrikin Arab itu dalam hal rububiyah mereka beriman apa tidak secara umum? Mereka beriman. Makanya di berbagai ayat Allah mengatakan qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Ketika Allah bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan
memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang mampu mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengatur segala alam, segala urusan ini? Fasayaqulun Allah. Mereka langsung bilang Allah. Iya. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah yang menciptakan. Jadi secara umum mereka itu dalam hal rububiyah mereka paham. Dan mereka mengimaninya. Makanya kita bilang, keimanan kepada rububiyah itu tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Iya. Karena sebagian orang hari ini ketika kita larang jangan pergi ke kuburan, minta ke kuburan misalnya. Ya. Apa kata mereka? Loh, kami kan tidak meyakini yang di kuburan ini mencipta. Kami tidak meyakini yang di kuburan ini menghidupkan, mematikan. Kami meyakini yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan adalah Allah. Berarti kami dong masih beriman. Iya, kita katakan kalian beriman dalam hal rububiyah. Tapi di dalam hal uluhiyah, sebagaimana yang akan kita jelaskan, yaitu peribadahan, kalian sudah keliru. Iya. Kalian sudah berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masalah kalian yakini atau tidak ini bisa memberikan manfaat, bisa menghidupkan, mematikan, itu masalah lain. Di awal kalian sudah keliru di dalam uluhiyah. Demikian jemaah. Sehingga orang-orang yang melakukan demikian tetap dihukumi sebagai orang yang telah berbuat kesyirikan. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi hal yang membuat pembahasan tauhid uluhiyah ini menjadi hal yang sangat penting karena yang pertama sekali dia adalah intisari dakwahnya para nabi dan rasul. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada rasul yang kami utus. Tujuannya apa? Agar mereka menyerukan kepada manusia ubudullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kalian hanya kepada Allah semata dan jauhilah segala penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum tentang para nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Adapun tentang Nabi Nuh Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia mengatakan wahai kaumku beribadalah kalian hanya kepada Allah. Ya. Karena sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Tentang Nabi Hud Allah mengatakan wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Kami juga telah mengutus kepada kaum Ad Nabi Hud. Lalu Nabi Hud mengatakan wahai kaumku kenapa kalian tidak beribadah hanya wahai kaumku sembahlah Allah semata. Kenapa kalian tidak beribadah kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua yang membuat pembahasan tentang tauhid uluhiyah ini menjadi pembahasan yang sangat penting. Karena tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Hal ini dikarenakan jamaah yang dimuliakan Allah yang berhak disembah adalah satu-satunya zat yang esa di dalam rububiyah. Esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya tidaklah orang mentauhidkan uluhiyah melainkan dia itu telah bertauhid kepada rububiyah dan asma wa sifat. Demikian. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, alasan lainnya karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada aku, kata Allah. Begitu juga kata para ulama, orang yang mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, dia akan meraih keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah.
Maka tauhidnya tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, dalam sebuah hadis kursi Allah mengatakan, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau mendatangi aku nanti, kata Allah, pada hari kiamat, membawa dosa sepenuh bumi tapi tidak berbuat syirik kepada aku. Karena lawan dari tauhid uluhiyah adalah syirik kepada Allah, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan mendatangkan kepada engkau ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah, sepenuh bumi. Ya begitu juga jemaah, di antara dalilnya adalah hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah. Pernah dengar hadis bitaqah? Hadis bitaqah itu adalah hadis yang menceritakan tentang seseorang yang punya dosa sangat banyak. Disebutkan dia ini punya dosa 99 lembaran catatan dosa. Dan setiap sijilatnya, setiap lembarannya itu, panjangnya itu maddal basar. Sepanjang mata memandang. Bayangkan coba. Sepanjang mata memandang, sepanjang itulah catatan amalan dia. Dan semuanya berisi apa? Dosa. Banyaknya 99. Sehingga orang tersebut sudah merasa dia ini bakalan binasa. Lalu Allah tanya, ada nggak kebaikan yang kamu lakukan? Nggak ada ya Allah, dia bilang. Lalu Allah ingatkan, ada. Ada satu kebaikan yang kamu lakukan. Dan itu termasuk dia orang yang mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu yang di situ bertuliskan la ilaha illallah. Ditimbanglah. Dibuat di suatu timbangan catatan amalnya yang banyaknya tadi luar biasa. Di bibir timbangan yang satunya lagi ditaruh kartu la ilaha illallah. Ternyata malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat mana? La ilaha illallah. Menunjukkan mentauhidkan Allah adalah sebab utama kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, tauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Pelajari apa itu tauhid uluhiyah. Demikian jemaah. Baik. Begitu juga di antara manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah adalah orang tersebut akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Rasulullah pernah mengatakan, atau Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat engkau nanti pada hari kiamat? Lalu Nabi mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min wajhi. Atau khalisan min qalbi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya bukan hanya sekedar ucap. Dia ucapkan, dia pahami apa maknanya, dia pahami apa kandungannya, dia pahami apa konsekuensinya, dan dia jalankan di dalam kehidupannya. Adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Tulus dari hatinya. Artinya dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya naila insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Hadis ini hadis yang sangat luar biasa, menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi kepada kita. Nabi mengatakan setiap para nabi itu memiliki doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Seluruh para nabi punya doa andalan, doa mustajab. Subhanallah. Mereka diberi satu doa yang pasti dikabulkan. Coba jemaah. Kalau kita diberi doa demikian, apa yang mungkin kita minta? Mungkin kita minta kaya semua. Ya enggak? Jarang kita mikirkan orang, apalagi mikirkan Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Seluruh para nabi itu punya doa yang dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan seluruh para nabi itu telah menyegerakan doanya.
Nabi Adam sudah dipakai doanya, Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, semua para nabi sudah mereka pakai doa mustajab mereka. Adapun aku, kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Adapun aku menyimpan doa tersebut, tidak aku pakai sekarang di dunia ini untuk apa jemaah? Untuk supaya bisa memberi syafaat nanti untuk umat pada hari kiamat. Subhanallah. Nabi ingat sama kita jemaah. Nabi hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan kemiskinan. Nabi pernah berbulan-bulan itu nggak makan di rumahnya. Padahal kalau Nabi mampu, Nabi mungkin akan pakai doa tersebut untuk minta kekayaan sama Allah. Diberikan hidup enak. Mampu Nabi. Tapi Nabi nggak pakai itu jemaah. Nabi mikirin kita. Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'an li ummati yaumil qiyamah. Aku menyimpan doa tersebut supaya nanti bisa memberikan syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dan dia pasti akan didapatkan oleh umatku insyaallah. Man mata minhum la yusyriku billahi syai'an. Tetapi syaratnya orang yang mendapatkan itu adalah mereka-mereka yang mati dari kalangan umatku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Demikian jemaah. Ya. Begitu juga manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah adalah mereka-mereka yang ketika benar-benar merealisasikan tauhid tersebut, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Karena kita tahu orang-orang yang masuk nanti ke dalam surga dari kalangan orang-orang yang beriman itu ada 3 model. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ada yang dia itu masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Enggak disiksa, enggak diperiksa, langsung masuk. Subhanallah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid di dalam kehidupan mereka. Di antara sifat mereka disebutkan di dalam sebuah hadis yang datang dari Uqasyah bin Mihsan, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Tidak pernah melakukan pengobatan kai. Pengobatan kai itu adalah pengobatan yang dikenal di tengah bangsa Arab itu kalau ada orang sakit, besi dipanasin, ditempelkan ke tempat yang sakit. Memang dia sakit ya, tambah sakit, tapi setelah itu cepat sembuh. Maka ini dilarang, makruh hukumnya. Kenapa? Karena mereka-mereka yang menggunakan metode pengobatan ini itu sudah menggantungkan hatinya bahwa pengobatan ini benar-benar manjur nih. Sehingga tidak lagi mereka bertawakal kepada Allah. Wala yatatayyarun, dan mereka itu tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu merasa sial dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali. Atau merasa beruntung dengan sesuatu yang memang nggak ada kaitannya. Ya banyak bentuk-bentuk tatoyur yang terjadi di tengah masyarakat. Masuk kupu-kupu, dia berkaitan, oh besok ini datang tamu, ya kan? Ya nggak? Lagi ngobrol sesuatu tiba-tiba cicak bunyi, cicak membenarkan. Terbang di tengah udara burung elang, ini tanda ada yang mau meninggal. Ini nggak ada kaitannya. Ini namanya semua tatoyur. Ketika nabrak kucing, ini bakalan sial nanti. Ini juga diantara bentuk tatoyur. Merasa sial dengan angka-angka tertentu, angka 13 misalnya. Makanya di sebagian hotel itu kan nggak ada kamar nomor 13, nggak ada lantai 13, ya kan? Karena mereka merasa sial dengan angka tersebut. Ini adalah bentuk tatoyur dan itu dilarang oleh Nabi. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabbnya. Ini 4 sifat yang akan didapatkan bagi orang-orang yang akan mendapatkan masuk surga dengan model yang pertama, yang VIP, tanpa adab, tanpa hisab. Subhanallah. Semoga Allah menganugerahkan kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jumlah mereka disebutkan dalam sebuah hadis sab'una alfan. Mereka itu jumlahnya 70.000. Namun dalam hadis yang lain disebutkan penjelasan bahwa bersama satu orang itu ada 70.000 lain. Sehingga 70.000 kali 70.000 jumlah mereka disebutkan oleh para ulama. Ya. Kita berharap kepada Allah semua kita termasuk di kalangan mereka. Tentunya bukan hanya sekedar harapan belaka, harapan yang dibarengi dengan amalan, semangat mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid di dalam kehidupan kita. Model yang kedua, orang masuk ke dalam surga nanti bagaimana? Ada orang yang dihisab tapi tidak diadab.
dihisap sama Allah. Diperhitungkan. Ya. Amalan-amalan dia catatan amalan dia dipaparkan sama dia. Dan hisap itu ada dua. Ada hisap niqash dan ada hisap ard. Sebagaimana nanti akan datang di pembahasan iman kepada hari akhir, hisap itu ada dua. Hisap itu kan hari perhitungan. Ya. Dan ada dua modelnya. Yang pertama adalah hisap ard namanya. Di mana Allah sekedar memaparkan tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ya. Lalu Allah mengatakan, inni satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Sesungguhnya aku telah menyembunyikan dosa-dosa kamu ini ketika kamu di dunia, dan adapun hari ini saya akan mengampuninya, kata Allah. Dan ini adalah hisab yang mudah. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, fa amma man yuhasabu hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang mudah. Adapun hisab jenis yang kedua ini yang cukup parah. Namanya hisab niqash. Niqash itu dari kata munaqashah yang artinya apa? Didebat kita. Jadi setelah Allah paparkan dosa-dosa kita, Allah tanya, kamu kenapa lakukan seperti ini? Kamu kenapa buat kayak gini? Kenapa kamu mengatakan demikian? Subhanallah. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, kita didatangi oleh polisi, ditanya kita. Subhanallah, diinterogasi. Bukankah ini hal yang cukup membuat jantung kita deg-degan? Iya. Ya enggak? Ada kasus pembunuhan di samping rumah kita nih. Kita ditanya, kamu jam sekian kemana? Apa yang kamu lakukan sama siapa? Siapa saksinya? Ditanya kita, jantungan enggak nih? Salah-salah jawab, jadi tersangka nanti ini. Subhanallah. Pada hari bagaimana? Allah tanya kita, Allah paparkan dosa kita, Allah tanya. Makanya Nabi mengatakan, man nuqishal hisab udib. Siapa yang nanti dia itu dihisab dengan hisab niqash, yang Allah pertanyakan, ini seakan-akan dia sudah disiksa sama Allah. Berat memang itu. Tidak sanggup kita mempertahankan ya, Mak. Tidak sanggup kita mempertanggungjawabkan setiap detik dari kehidupan kita. Ada saja perbuatan yang kita lakukan, ada ucapan yang kita keluarkan, ada hal-hal yang kita dengar, ada hal-hal yang kita lihat. Nanti ditanya sama Allah, kenapa kamu lihat? Kenapa kamu dengar? Ditanya. Sanggup kita menjawab? Subhanallah. Iya. Jadi ada orang yang masuk surga dihisab tapi nggak diadab. Jadi setelah dia dihisab, Allah ampuni dia. Masuk ke dalam surga. Yang ketiga, dari kalangan orang-orang yang beriman adalah mereka dihisab terlebih dahulu, setelah dihisab terpaksa diadab dulu untuk membersihkan dosa-dosanya. Terpaksa harus transit di Jakarta ulah. Di neraka, ya dan billah, subhanallah. Dimasukkan ke dalam api neraka. Subhanallah. Coba bayangkan jemaah. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga, tapi jangan pernah merasa aman. Oh, nggak apa-apa, kita cuma transit kok, bukan tetap selama-lamanya di dalam neraka. Subhanallah, siapa di antara kita yang sanggup jemaah? Nabi menceritakan tentang penghuni neraka yang paling ringan siksaannya itu adalah seperti orang yang dipakaikan di kaki dia terompah dari api neraka, begitu mengenai kakinya meleleh otak-otaknya. Efeknya ke otak, ke kepala, bukan hanya kaki yang terbakar, kepalanya mendidih. Ini yang paling ringan. Belum lagi kata Allah, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari hitung-hitungannya di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Andai ada orang yang disiksa cuma sepekan di akhirat, disiksa dia di neraka cuma sepekan, itu lamanya tahu berapa lama? Seperti 7000 tahun di dunia ini lamanya. Berat jamaah yang dimuliakan Allah. Nggak sanggup kita. Nggak sanggup kita jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam uluhiyah, mereka akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Baik. Nah, adapun pengertian tauhid uluhiyah, uluhiyah jamaah yang dimuliakan Allah secara bahasa yang artinya adalah ibadah. Dalam artinya apa? Ibadah. Sehingga secara istilah tauhid uluhiyah itu artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Di mana semua ibadah itu hanya kita peruntukkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam penerapan uluhiyah ini yang artinya tadi adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah, kita perlu sekali mengenal apa itu ibadah. Karena banyak orang-orang terjatuh ke dalam kesyirikan, terkhusus di dalam bab uluhiyah. Bukan karena mereka pada asalnya memang ingin buat syirik sama Allah, enggak. Tapi karena ketidaktahuan mereka akan hakikat ibadah. Ya. Mereka pikir ibadah itu cuma sholat, sujud, puasa, udah selesai. Haji, umroh, udah itu. Bukan itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ibadah itu lebih luas cakupannya daripada itu. Makanya para ulama ketika mendefinisikan ibadah, mereka mengatakan adalah al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batina wal zahir. Ibadah itu adalah suatu kata. Ibadah itu suatu kata, suatu nama. Yang dia itu mencakup segala perkataan dan perbuatan baik yang lahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi apa saja yang Allah cintai baik itu perbuatan maupun ucapan itu bernilai ibadah. Berbuat baik kepada orang tua, ibadah tidak? Ibadah. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ibadah tidak? Ibadah. Iya. Ibadah jemaah. Menyembelih dicintai oleh Allah tidak? Cintai oleh Allah. Ibadah berarti ibadah. Makanya tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak jenis-jenis ibadah. Berdoa, ibadah tidak jamaah? Berdoa, meminta adalah ibadah. Maka kita ketika ingin minta, minta langsung kepada Allah. Jangan minta melalui wali fulan, tengku fulan, kiai fulan, habib fulan, syekh fulan. Tidak dibenarkan. Apalagi yang kita minta itu adalah orang-orang yang sudah meninggal. Kalau orang-orang yang masih hidup, masih ada perinciannya. Kadang boleh, kadang tidak boleh. Dia boleh kita meminta kepadanya dalam perkara yang itu dia sanggupi dan dia ada di tempat tersebut. Misal nih, bang, saya minta air lah. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau perkara yang tidak dia sanggupi, itu jatuh ke dalam syirikan. Tolonglah kasih saya anak. Tidak bisa. Tapi kalau yang kita mintai adalah orang yang sudah mati, itu kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Sesoleh apapun dia, tidak dibenarkan kita minta kepada dia. Makanya Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, beribadalah, berdoalah kalian kepadaku. Karena siapa saja yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa siapa saja yang meminta kepada aku. Jadi kalau minta itu adalah minta kepada Allah. Ya. Bahkan kesyirikan yang paling parah yang disebutkan oleh para ulama adalah berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan waman adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Kenapa berdoa kepada selain Allah itu dikatakan sebagai kesyirikan yang paling sesat? Karena doa itu adalah bentuk perendahan diri kita, minta nih. Kita minta merendahkan diri kita kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Orang yang ada di kuburan, jamaah yang dimuliakan Allah, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma menerima balasan dari amalan perbuatan yang dia lakukan selama ini. Dia sudah tidak dibebani lagi taklif, tidak bisa berdoa, tidak bisa meminta kepada Allah. Adapun kita yang masih hidup masih punya kesempatan berdoa kepada Allah. Makanya lah kita dianjurkan untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, ya kan? Sebagaimana itu salah satu dari 3 amalan jariyah adalah waladin soleh yad'ula. Orang anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Andai orang tua bisa berdoa sendiri, tidak perlu anak itu disuruh mendoakan orang tuanya. Tapi karena orang tua nggak bisa berdoa, nggak bisa minta lagi sama Allah kalau dia sudah meninggal,
Kita sebagai anak diperintah untuk mendoakan mereka. Sangat keliru ketika kita yang masih hidup, yang masih kuat, masih mampu angkat tangan kepada Allah, kita justru mendatangi orang manusia yang sudah mati, kita minta sama mereka, menggantungkan hati kita, bertawakal sama mereka. Subhanallah. Jadi ini dia jemaah, doa. Begitu juga rasa takut, rasa harapan, ini semua bagian dari ibadah yang hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia konsep dari ibadah yang harus kita pahami. Siapa saja yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam pelanggaran di dalam tauhid uluhiyah. Dan lawan dari tauhid uluhiyahnya adalah syirik. Siapa saja yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia dihukumi sebagai orang yang berbuat syirik. Dan syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan antara selain Allah dengan Allah di dalam hal yang merupakan kekhususan Allah. Di antara hal yang merupakan kekhususan Allah adalah ibadah. Makanya setiap hari kita membaca minimal 17 kali kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa arti iyyaka na'bud? Arti iyyaka na'bud ini jemaah, bukan artinya ya Allah kami beribadah kepada Engkau. Salah kalau diartikan demikian. Iyyaka na'budu artinya adalah hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Karena kalimat iyyaka na'bud di dalam konsep bahasa Arab itu ada di dalamnya takdim wa ta'khir. Pengkedepanan sesuatu yang haknya di akhir dan mengakhirkan sesuatu yang haknya di depan. Susunan asalnya itu adalah na'bud iyyaka. Karena iyyaka itu adalah objek dari kata kerja na'bud. Tapi dia dikedepankan di sini. Para ulama mengatakan pengkedepanan sesuatu taqdimu ma haqquhu ta'khir tufidul hasar. Mengkedepankan sesuatu yang haknya di belakang itu memberikan faedah pembatasan. Sehingga iyyaka na'bud itu kita artikan hanya kepada Engkau ya Allah. Bukan kepada yang lain. Hanya kepada Allah kita beribadah. Apapun itu bentuk ibadah, menyembelih, ya, mengharapkan kebaikan, berlindung dari keburukan, itu hanya diberikan kepada siapa? Allah. Berlindung dari kejelekan, itu ibadah tidak? Ibadah hanya diberikan kepada Allah. Di mana kita ketika ingin mendapatkan perlindungan dari keburukan hanya minta sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain Allah, bukan pula kepada jimat-jimat, karena jimat-jimat sehebat apapun dia tidak akan bisa melindungi kita. Percaya apa tidak jamaah? Harus percaya. Buktinya apa? Jimat-jimat itu sehebat apapun jimat kalau dibakar terbakar juga. Artinya apa? Untuk melindungi dirinya saja dia nggak bisa, apalagi mau melindungi kita. Kan? Iya nggak? Makanya subhanallah ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya pada waktu itu. Nabi Ibrahim ingin memahamkan mereka. Bisa saja Nabi Ibrahim ambil patung berhala mereka itu campakkan ke sungai. Iya nggak? Bisa aja. Tapi kenapa Nabi Ibrahim lebih memilih menghancurkan dan membiarkan sisa-sisa di hadapannya mereka? Kenapa? Nabi Ibrahim ingin memahamkan, inilah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Jangan untuk melindungi kalian, untuk melindungi dia saja. Dia nggak bisa. Begitulah hakikatnya jamaah yang dimuliakan Allah. Cuma karena kita memang diperdaya oleh syaitan, syaitan itu membisik-bisikkan di telinga kita, seakan-akan jimat-jimat ini sangat berbahaya ini. Sangat bisa memberikan ini dan itu, bisa melindungi diri kita. Subhanallah. Karena kita yang jauh dari ilmu agama sehingga kita mudah terperdaya demikian. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh.